kasih Bapak Ketua Umum IKB Jakarta. Bapak dan Ibu Dunsana yang kita hormati, sampailah kita kepada ceramah utama kita pada siang hari ini yang akan disampaikan oleh Buya Dr. Gus Rizal Gazahar, Adatu Palimobasa. Bapak dan Ibu, selama berceramah kami minta untuk keheningannya. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, silahkan menggunakan chat. Nanti kita akan sampaikan pada saat sesi tanya jawab nanti. Kalau seandainya masih ada waktu, kita akan melakukan tanya jawab dalam bentuk langsung. Barangkali betul yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum IKB tadi bahwa Sumatera Barat warisan dan Pagang Gadai. Barangkali sampai hari ini masih kita dengar masih ada juga permasalahan di tengah-tengah sana kita di kampung bahwa ini sudah turun temurun tetapi belum juga selesai. Mudah-mudahan hari ini kita mendapat pencerahan, lalu kita pulang bersama-sama menyelesaikan. Kalau seandainya kita pada sana masih ada hal-hal seperti ini yang masih. Untuk itu dengan segala hormat kita minta kepada Buya untuk memulai ceramah. Silakan Buya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pengurus Ikatan Banu Ampu yang saya muliakan, Pak Nofizar, dan ada tadi Bu Nita, terima kasih informasinya tentang berbagai hal yang perlu ya untuk kita sikapi dalam menghadapi kondisi pandemi seperti sekarang ini. Jazakillah khairal jaza, Nita, dan seluruh orang tua kami, saudara-saudara yang saya muliakan, yang tidak mungkin satu persatu saya imbaukan, saya sebutkan nama, saya imbaukan gelar. Dan mudah-mudahan dengan saya menyebut kaum muslimin dan muslimat, semua kita terhimpun di dalamnya insya-Allah. Pembicaraan kita, kalau kita fokus kepada satu model transaksi ya yang berlaku di Minangkabau, walaupun dengan berbagai macam caranya, tapi namanya hampir bersamaan, orang menyebutnya itu Pagang Gadai. Jadi di Banu Ampu disebut orang Pagang Gadai, di rumah anak saya ya Banu Ampu Pagang Gadai, di Solok di kampung saya juga Pagang Gadai. Nah, istilah Pagang Gadai ini sebenarnya terjemahan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjemahan secara harfiah dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Nah, bunyinya, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Nah, jika kamu dalam perjalanan dan kamu tidak menemukan ada yang menuliskan akad utang piutang, karena ayat sebelumnya adalah idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Itu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, ayat 282-nya, wahai orang-orang yang beriman, dalam surat Al-Baqarah, apabila kamu melakukan hutang piutang dengan suatu transaksi dain hutang sampai batas waktu tertentu, maka tulislah. Jadi menuliskan hutang piutang itu bukan tidak beradab, tapi itu adalah anjuran syariat. Di awak kadang-kadang kau dihindari, kalau ditulis oleh kawan tersinggung awak sebagian, bantu orang lain awak dibuat ditulis nyupuloh. Tapi kalau lah meninggal salah seorang, baru heboh. Kenapa? Yang satu mengatakan ada hutang si mayat. Apa buktinya? Bukti pi tulis lu tak boleh. Nah, jadi menuliskan hutang piutang itu dianjurkan. Bahkan itu perintah agama. Walaupun perintah itu di dalam pemahaman ulama, amar di sini adalah memfaedahkan
mandub atau nadab, anjuran atau sunnah, tidak menjadi suatu keharusan. Nah, petunjuk berikutnya pada ayat 283 adalah jika kamu berada di dalam suatu perjalanan jauh, tidak ada yang akan menuliskan akad utang piutangmu itu farihanun maqbutah, maka gadaian dipegang. Nah, mungkin dari situ asal kata pagang gadai. Nah, pada tahap gadaian dipegang itu ya tidak ada masalah sebenarnya. Sekarang juga ada gadai dipegang. Kalau pergi kita kepada pegadaian, kita berhutang dengannya, kita gadaikan emas kita, maka emas itu dipegang oleh orang pegadaian, disimpannya. Artinya itulah yang pagang gadai sebenarnya. Cuma menjadi persoalan kemudian hari dan pernah dibahas oleh Majelis Ulama Sumatera dalam 2 kali mudzakarah terakhir adalah di Bukit Tinggi, tepatnya adalah di aula perpustakaan Bung Hatta. Jadi 2 kali pembahasan ulama Sumatera Barat tentang pagang gadai. Nah, apa yang bermasalah bukan pada gadaian itu dipegang oleh orang yang punya piutang, tapi yang jadi titik persoalan adalah intifa'ul marhun, pemanfaatan barang gadaian itu oleh orang yang punya uang untuk dirinya, untuk dia dapatkan pengembalian atau pendapatan dari barang gadaian tersebut. Jadi titik masalahnya sebenarnya bukan pada pagang gadainya, tetapi kalau kita mau mengklirkan persoalan adalah bolehkah orang yang punya uang atau yang punya piutang mendapatkan manfaat lebih dari barang gadaian itu. Nah, realitanya kalau di Sumatera Barat biasanya kalau sawah nan digadaikan, orang nan punya piti memegang sawah itu dan mendapatkan penghasilan dari hasil sawah tersebut. Kalaupun orang yang berhutang mengolahnya, dia hanya mendapat separuh dari pengolahan itu. Artinya orang yang punya uang memanfaatkan hasil sawah yang digadaikan tersebut. Itu persoalannya. Jadi supaya clear ya masalahnya, itulah titik persoalan yang mesti dibahas. Nah, untuk membahas itu, saya tidak tahu apakah cukup waktu kita ya. Karena asarnya ini sebenarnya masalahnya tidak sederhana. Baik analisis, yang pertama analisis dari sisi urufnya dahulu. Apa latar belakang? Kenapa ini terjadi? Yang kedua baru analisis ijtihad juz'i namanya. Bagaimana dalil-dalil melihat perkara ini? Kemudian baru kita bicara tentang ijtihad kulli. Bagaimana tadi telah disebut Pak Nofizar, ada manfaat-manfaat tertentu dan berbagai macam, itu dari sisi maqasid namanya. Apa tujuannya? Nah, saya coba meringkaskan dari aspek harta pusaka di Minangkabau. Nah, ketahuilah bahwa kalau kita memahami tuntunan dari adat Minangkabau, jelas adat Minangkabau ini tidak akan lari dari syariat. Itu prinsip dasarnya. Kalau saya sering katakan, landasan adat Minangkabau itu tidak lagi sebenarnya adat basandi syarak. Syarak basandi kitabullah. Itu sudah awal itu. Karena adat basandi syarak basandi kitabullah itu secara filosofisnya, kalau kita fahami ya, bagaikan minyak dan air. Nah, jadi belum ada penyatuan secara utuh. Kalau adat basandi syarak, orang Minang kan mengambil filosofis dari apa yang ada di alam. Alam tambang jadi guru. Nah, antara sandi dengan tiang tidak satu bahannya. Sandi dari batu, tiang dari kayu. Cuma dia berada di tempat yang sama, ya. Nah, itulah gambaran dari perjalanan sejarah penyatuan atau pertemuan antara syariat dengan adat Minangkabau. Tapi satukah dia belum?
cuma telah disesuaikan. Nah, karena orang Minang dulu membuat rumah biasanya batagaan tonggaknya dulu. Dia tuh jo paran bahkan laki lain bagai. Baru kemudian ada lo bagotor yang balik imbau orang sekampung untuk menyandi rumah namanya. Wa angke tonggak tadi, wa sorongkan sandi batu di bawahnya. Itu menyandi rumah. Biasanya beralik lo seketik itu. Nah, itu teori adat bahasa isyarat. Artinya dia telah diserasikan, tetapi dia masih dua bahagian yang berbeda. Itu kamu kecen serupa minyak jo air. Nah, karena itulah makanya para ulama dan didik mamak mencoba mendorong lagi penyatuan adat dan syarak itu menjadi tidak lagi bisa dipisah. Nah, itulah mungkin di sini juga ada alumni dari Canduang mungkin pernah membaca buku Nyek Canduang Pertalian Adat dan Syarak, dan lampirannya ada itu Saripati Sumpah Sati Buki Marapalam yang ditulis oleh Nyek Canduang. Nah, di dalam Saripati Sumpah Sati itu beliau katakan di Bukit Marapalam itu ditetapkan dua pepatah. Jadi bukan satu, tapi dua. Yang pertama adalah adek bapanih syarak belindung. Dan kedua, syarak mengatur adat memakai. Nah, saya tidak tahu kenapa yang kedua saja yang sering disebut orang. Padahal yang kedua itu tidak bisa terwujud kalau yang pertama tidak terjadi. Yang kedua itu adalah implementasi dari pepatah yang pertama itu. Adek bapanih syarak belindung itu. Nah, itu dijelaskan oleh Nyek Canduang, adek bapanih itu adalah tubuh nan kasa di Minangkabau. Syarak belindung itu adalah jiwa. Nah, jadi penyatuan adat dan syarak tidak lagi seperti batu dengan kayu, ibarat sandi dengan tonggak. Tapi sudah seperti badan dengan nyawa. Nah, itu yang dikatakan adek bapanih adalah tubuh dan kasa, syarak belindung adalah ruh dan jiwa. Nah, kalaulah menyatu menjadi sebatang tubuh, baru pas kita pakaikan syarak mengatur adat memakai. Kenapa? Tubuh akan bergerak sesuai dengan perintah jiwa atau ruh dan nado di dalam. Nah, itu baru dia dipakaikan syarak mengatur adat memakai. Jadi tidak bisa melompat dari adat bersandi syarak sandi kitabullah langsung ke syarak mengatur adat memakai. Jadi itu menggambarkan falsafah, menggambarkan sejarah perjalanan dari adat dan syarak. Jadi kita berada pada posisi apa? Bukan lagi pada posisi adat dan syarak berjalan atau menyatu seperti minyak dan air, tetapi sudah seperti tubuh yang sebatang, serupa ruh dan badan. Nan diperintahkan ruh, itulah nan dijalankan dek fisik awak gitu. Tak mungkin fisik menggarik bertentangan atau melawan kehendak jiwa. Kalau dilakukan itu lama-lama orang kos stres jadi. Nah, jadi orang Minangkabau nan melawan syarak atau namo adat lama-lama stres itu. Karena tidak sesuai antara kandak ruh dengan nan dilakukan dek tubuh nan kasa. Nah, itulah akhirnya baru kita sampai pada keputusan syarak mengatur adat memakai. Nah, itulah yang diimplementasikan oleh orang Minang dalam segala aspek kehidupan, termasuk juga di dalam bidang ekonomi. Nah, termasuk juga dalam ekonomi terkait dengan kepemilikan harta. Nah, jadi dengan itu ada yang harus wak fahami. Orang awak kan biasa memakai kata berkias. Terus dikatakan bahwa warih bajawe pusako betolong. Ini jelas teruntuk apa? Teruntuk pusako tinggi. Dalam pusako tinggi ada babagi. Warih bajawe pusako betolong. Jadi tidak ada di dalam pusako tinggi itu pembagian. Jadi menurut ambo, kelirulah orang
menempatkan harta pusaka tinggi sejajar atau masuk ke bab kewarisan di dalam fikih. Tak tapik dah tu. Tidak bisa kita masukkan harta pusaka tinggi itu dalam bab kewarisan. Nanti ada kaitannya nanti dengan pegang gadai ini. Nah, ini tidak bisa masuk ke dalam bab kewarisan. Sebab yang bisa masuk ke dalam bab kewarisan itu adalah peninggalan si mayat, atau dalam bahasa fikihnya tarikah namanya. Nah, untuk memenuhi syarat sebagai suatu peninggalan yang akan dibagi nanti menurut faraid Islam, harta yang masuk peninggalan itu ayyakuna milkan lil mayyiti fi hayatihi. Syaratnya adalah harta itu menjadi milik si mayat ketika hidupnya. Nah, syarat inilah yang tidak terpenuhi untuk harta pusaka tinggi itu. Karena harta pusaka tinggi tidaklah milik si mayat. Karena kedudukan kepemilikan dari harta pusaka tinggi itu ada pada kaum. Jadi kalau sederhana awak mengecekkan, kalau awak umpamakanlah kaum atau suku itu serupa organisasi modern, harta pusaka tinggi sebenarnya inventaris organisasi. Jadi kalau meninggal ketuanya, tidak ada anaknya, misalnya ketua ikatan keluarga Benuampu, Sungai Tua, ada kan tuanya. Kemudian tiba saatnya pergantian atau pengurus la qadarullah misalnya meninggal, kan tak ada anaknya ibu marat tu apa enggak, tu punya organisasi. Nah, jadi kedudukan dari harta pusaka tinggi itu seperti itulah adanya. Dia inventarisir kaum, inventaris kaum dan punya. Jadi ketika mamak kepala waris menyerahkan harta tadi kepada salah seorang untuk dikelola, itu di dalam adat bukan menyerahkan kepemilikan, tapi itu ganggam untuk dan dimungkinkan. Nah, suatu saat mamak dengan kebijakannya mencari kemenakan lain dan adona lebih payah, dan itu mungkin hidupnya lalapang, mamak berhak menarik balik dan menyerahkan kepada yang berkekurangan. Kaulah membuat sawah koleyo. Nah, begitu. Nah, disitulah dilihat keadilan seorang pimpinan kaum. Jadi karena itu tidak usah membicarakan harta pusaka tinggi itu bahwa pembagiannya apa yang dibagi, tidak punya awak. Nah, selama itu kan kita memahami harta pusaka tinggi kok disejajarkan, bahkan dimasukkan di dalam harta pembagian warisan dalam Islam. Sehingga ada kalimat harta pusaka rendah dibagi menurut faraid, harta pusaka tinggi dibagi menurut adat. Bila lah adat bagi harta? Nah, di situ persoalannya yang akhirnya membuat perdebatan sampai akhirnya orang Minang dituduh memakan harta haram. Nah, padahal harta bersama ini, harta kaum ini, ada yang memiliki kewenangan untuk mendudukkannya. Ini paru iko, itu paru itu nama maci, sawah dan di sinan paru itu, sawah di situ milik itu, kan begitu pembagiannya. Dan nanti apakah di Minangkabau ada orang yang punah sebenarnya? Ada orang yang sebenarnya tidak ada. Indah ada yang sejangka, ada yang setu, ada yang sedampo, ada yang sadapo. Nah begitu. Jadi kalau tidak ada yang di situ, ada balahan dan di situ. Sebenarnya tidak ada cerita punah. Nah, tapi sayang, tentu ambo tidak ingin lo terlalu jauh mengikut campur, walaupun ambo bagala datuk, tapi secara kelembagaan ambo tidak bisa terlalu jauh untuk intervensi dalam masalah itu. Ambo lah berkali-kali sampaikan kepada pemangku adat untuk segera ini dikaji kembali bagaimana manajemen harta pusaka tinggi menurut tuntunan adat harus didudukkan balik. Dan ada komitmen bersama orang ranah Minang sehingga harta pusaka tinggi itu indak apa ke mana-mana. Nah, ambo balik ke cerita tadi bahawa harta pusaka tinggi bukan hak milik. Jadi ketika pengulu pai tagak pengulu baru atau
Mungkin basilih baju, mungkin bakarilaan ketika hidup, atau mungkin rabah batang tangga tunggu dengan berbagai macam sistem suksesi ya di dalam kepemimpinan kaum. Jadi Abu mencari suku di Minangkabau itu adalah organisasi tradisional yang sangat modern. Punya adik ART. Nah, ba'a suksesi kepemimpinan, ba'a pengkaderan, ada pembagian kerja, job description. Kan ada pengulu A kerajonyo, manti apa tugasnya, malin A tugasnya, dubalang ada tugasnya, bundo nan ada atau sabi jo bundo nan tuo di dalam kaum ada kerajon berbagai macam, siapa memegang kekayaan kaum ada, yang mengatur keuangan ada, dan malah pos-pos gudang-gudang untuk apa ada Lumbuang dan Tigo, ada Sibayo-Bayo, ada Setinjau Lawi, ada Lumbuang Baperong, berbagai macam. Seluruh itu menunjukkan bahwa itu terorganisir. Cie senan kurangnya sukunya tidak terdaftar di Kemenkumham itu saja tu. Nah, tapi kalau dari sisi pengelolaannya sangat bagus, sangat bagus. Kaderisasi kini tidak jalan di kaum. Kaderisasi itu dahulu dilakukan oleh Mandesoko. Mandesoko nampak yang tua, kalau mamak lah kami minta kaderisasi, dicaliknya kemenakannya dan kemungkin ibarat tunggu ke batu nikah. Maka mulailah dibawa. Ketika mamak itulah menunjuk salah seorang kemenakannya, tu Mandesoko lah mulai bertindak itu. Nan surang ko lah dilainkan ko. Pilihannya lah diperbedakan untuk supaya tumbuh wibawanya di dalam kaum. Makannya dan duduknya lah ditempatkan, lah dibawa oleh mamaknya untuk hadir dalam berbagai acara. Itulah nampak ikut kader dari mamak ikut. Dahulu dijago tu je makannya, pilihannya tak dicampur dengan lain-lain. Bakal itu gadang bamba, tinggi banjong. Begitu caranya. Tapi kini kaderisasi seperti itu tidak jalan. Jadi mau mencari ini organisasi yang menarik ya, walaupun secara tradisional, tetapi dia dikelola dengan sistem yang modern sekali. Termasuk juga suksesi tadi. Kalau duit ditunjuk pengganti, itu duit bakarilah namanya. Nah, kalau terjadi pertikaian antar kaum, ada pula solusinya. Ada nan ayah gadang batu basiba, berbagai macam metoda-metoda yang dipakai gitu. Nah, itu walaupun tidak tertulis dalam pedoman dasar, pedoman rumah tangga ya, tetapi itu termaktub di dalam mamangan adat yang merupakan dalil. Jadi yang kecil ada itu serupa yang diamal. Jadi belum tentu yang dipraktekkan itu sesuai dengan adat Minang, karena itu adat Minang rujukannya bukan praktek orang Minang semata, tetapi adalah ada dalilnya. Jadi ibarat syaratnya punya hujah, punya dalil. Nah, adik Minang juga punya dalil, namanya mamangan namanya. Mamang adiknya itu dalilnya. Nah, makanya patang ibu-ibu perkara berhijab, kan dulu tahun sekian orang Minang kok tak banyak nama jilbab. Itu tak adik Minang suruh itu. Dan adik Minang itu sangat menjunjung malu memperusi itu di Minangkabau dahulu. Naik mamak mendehem biasa dijanjang 3 kali. Itu mama itu, dan mama itu bisa jadi ada ikatan mahram di rumah gadang itu. Kalau mama kandung awak itu nampak dusila sibuk mencari sampiang, sibuk mencari selendang, itulah adat Minang. Nah, jadi kalau ada orang Minang dan tidak seperti itu, bukan begitu adat Minang. Berarti itu menyimpang dari ketentuan. Nah, jadi begitu jugalah di dalam perkara ketentuan tentang agang gadai ini. Bagaimanakah pandangan syariat? Yang jelas tadi, pagang gadai itu bukanlah jual beli yang dimaksudkan. Nah, tapi dia adalah hutang piutang pada awalnya. Jadi kenapa saya kaitkan? Ada yang mengatakan nanti pagang gadai itu mirip dengan bai'ul wafa di dalam mazhab Hanafi. Nah, bai'ul wafa ini diharamkan oleh jumhur ulama dan dihalalkan oleh satu pendapat yang dipegang oleh mazhab Hanafi. Nah, 3 mazhab mengharamkan karena itu helah untuk mengambil riba. Nah, jadi pada asalnya kalau kita ingin melihat jujur ya fakta itu yang dikumpulkan oleh MUI kira-kira lebih dari 10 tahun yang lalu pembahasannya itu. Nah, dikumpulkan
datanya yang didapat oleh MUI bahwa pagang gadai itu niat awalnya, akad awalnya semuanya adalah dain atau qard, hutang piutang. Jadi bukan jual beli. Kenapa bukan jual beli? Yang pertama ditanya kepada orang yang menggadai, "No ndak nak menjual?" Jale-jale. Dan kedua, di dalam adat Minang pun harato pusakoko indak begitu saja bisa dijual. Kan ada di dalam mamangan adat. Digadai, ya dijual indak tamakan bali. Digadai indak tamakan sanduk. Indak boleh dijual, indak boleh digadai. Itu hukum asalnya di dalam adat Minang. Kecuali basu ampik para karo. Nah, nampik para karo itu yang pertama adalah mai tabuju di tengah rumah, yang kedua rumah gadang ketirisan, yang ketiga gadih gadang dak belaki, yang keempat adalah pembangkit batang terandam papu malu di kaniang. Nah, itu pertanda tak milik betul. Kalau hak milik tak mungkin itu dibatasi. Nah, kalau hak milik siapa bisa magak kan? Awak nempunya kok kawak jual, kok kawak agian. Itu makanya Ratu Pusako Tinggi itu bukan hak milik. Jadi Datuk ketika menjawab sako je pusako, nan dijawabnya apa? Hak kelola. Kalau dalam bahasa syariat awak, hak tasarruf namanya tu. Bukan hak milik. Karena itu kalau ada mama dek cadiknya nyota, saya kemenakannya jual sadonyo. Itu mama nan indak bertanggung jawab. Kok cadiknya lah menjual kawan tu, gapuk membuang lama. Mama dan seperti itu mengkhianati amanah, mengkhianati sumpahnya sebagai pengulung. Bahaya nanti itu. Kata nak berpucuk artinya Allah nak redha. Ke bawah nak baurek artinya apa? Orang masyarakat anak kemenakan tidak redha dan bisa mendoakan dan burukkannya. Di tengah digirik kumbang artinya kehidupannya di dunia tidak akan selamat. Nah, dengan demikian adanya, maka jelas asal muasal dari pagang gadai ini adalah qard atau dain, hutang piutang. Nah, kalau hutang piutang adanya, hutang piutang itu ada dua model. Ada hutang piutang dengan amanah, tidak perlu ada jaminan. Awak saling percaya saja. Balianlah. Kalau saya itu, balian kopiti di salangan. Dan kedua, ada hutang piutang yang tidak bisa hanya amanah saja, tapi membutuhkan ada jaminan yang menjadi pegangan. Apabila orang nan berhutang tidak bisa membayar dalam batasan waktu yang ditetapkan, maka jaminan tadilah yang menjamin hak orang nan magih piutang tidak terzalimi ketika nyo akan mendapatkan balik titih nan lahnyo piutangkan itu. Kalau tidak ada jaminan itu, tentu orang beramal soleh dengan melapangkan orang lain dengan piutangnya akan dizalimi lain. Maka itu, mula para luar ni. Kini tak bisa memakai dah. Karena orang yang berhutang tidak amanah dalam waktu yang telah ditetapkan itu. Nah, model yang kedua lah yang terjadi di Minangkabau. Hutang tapi diminta ada jaminan. Nah, dihutang diminta ada jaminan. Nah, di dalam Islam yang seperti itu akadnya namanya rahan. Jadi hutang qard, jaminan itu disebut dengan marhun atau akadnya disebut akad rahan namanya. Yaitu ada sesuatu yang bernilai yang dijadikan jaminan tauthik penguatan dari akad hutang piutang. Kalau seandainya terjadi halangan untuk membayar pada waktu yang telah ditetapkan, maka jaminanlah yang akan menjadi rujukan untuk memenuhi hak dari orang yang memberikan piutang. Itu rahan namanya. Nah, kalaulah awak masuk ke ranah rahan, nah, maka rahan ada ketentuan-ketentuan dilanggar. Salah satunya adalah hukum asal dari marhum atau yang digadaikan
dimanfaatkan oleh nan punya pitih. Nah, itu konsep rahan itu. Tidak boleh dimanfaatkan. Bahkan ada di antara fuqaha nan ketat misalnya, kalau seandainya yang dirahankan itu adalah binatang tunggangan, tak boleh ditunggang dah. Karena itu manfaat berlebih. Artinya nanyo berikan 1 juta, tambah beko manfaat menunggangi itu mungkin 100 jadi 1.100.000. Nah, yang seperti ini masuk dalam kategori hadis Nabi, kullu qardin jarra fihi manfa'a fahuwa riba. Setiap qard, utang piutang, yang kemudian menimbulkan mengalirnya manfaat kepada orang dan punya piutang, nah utangnya tak kurang-kurang doang, tapi manfaatnya dah bertumpuk kayaknya. Kalau itu yang berlaku, maka itulah riba. Nah, berdasarkan ketentuan itu, maka wak cali anan dipraktekkan di dalam perkara hukum muamalat, ya. Ini kan masalah kita bukan perkara akidah dan ibadah, tapi dalam perkara muamalat. Sebagian orang kadang-kadang memang merujuk ke kaedah umum, al-aslu fil muamalat al-ibahah. Pada asalnya muamalat tu boleh kan dia? Iyo, tapi belum sampai kaedahnya lagi. Boleh dengan syarat selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum halal dan haram. Tapi kalau dia melanggar hal-hal yang dilarang oleh syarak, tentu dia tidak lagi dihukumkan mubah. Nah, di dalam pegang gadai ada persoalan yang serius yang terlanggar, yaitu apa? Pemanfaatan barang gadaian oleh orang yang punya uang. Sehingga yang terjadi, dan utang tidak pernah berkurang, tapi manfaat utang kolah sekian kali lipat tibonya ke orang dan memacik sawah tadi. Nah, kalau ditanyakan, alasannya adalah melapangkan orang nan susah. Tapi fakta yang dikaji oleh Majelis Ulama, ternyata pegang gadai tidak melapangkan. Pegang gadai itu malah semakin memperumit dan mempersulit orang yang punya sawah atau yang punya lahan. Faktanya, mungkin wak bisa tinjau di negari surang-surang. Lai barala mau gadai ko lai tatabuh atau tatawuri. Nah, MUI kini tak terlalu rajin lai menerima untuk membahasakan, melatinkan akad-akad gadai lama. Kebanyakan yang terjadi, pegang gadai ikolah sekian generasi baru tetabuh. Bahkan ada nama Nabi itu Malaysia ko nama gadai ko dulu, bayanglah tu. Akadnya tiba kayak ini mau tanya, misalnya contoh, ko nan membawa ko seseorang bapak namanya Herman, kemudian dicari ranji-ranji kateh, ditanya ko siapa nama gadai dulu ko Pak Herman, ko misalnya. Waduh, di atas itu namanya, nama orang dulu kan aneh-aneh. Namanya nan Nui bagai, nan Malan bagai, macam-macam lah itu. Nah, ambo tanya ke beliau ko, lai tahu apa John Nui ko? Kecek nenek ambo dulu orang, kecek neneknya lah tu. Jadi, coba inventarisir gadaian di negara awak itu. Sekebana gadaian ko nan tatabu di satu generasi. Nah, gadaian ni kota tabu kadalah 3-4 generasi. Itu pun dia yang dia cakap sebagian. Bagaimana kok bercakap? Karena orang nan menggadai, lah nenek nan kesekian, kalau diurut ranjinya lah sekian lah cabangnya, dan cucunya lah sekiannya, cicitnya lah sekian, piwiknya lah sekian. Tiba di piwiknya lah 45 orang, mana nah, sulit menyelesaikannya. Jadi, perkara tentang pegang gadai ko sangat banyak di Minangkabau kini menyisukan permasalahan. Kemudian dari aspek ekonomi, apakah pegang gadai ko melapangkan orang? Untuk jangka pendek tentu yo, orang tak berpiti dapat piti.
tapi untuk jangka panjang menjadi beban. Patu sedangkan you punya sawah sapiri yang dahulu lah bautangnya. Kini dalam bautang sawahnya setengah piring lo bisa jo tenaga mendapatkan hasilnya. Nah, karena itu anak terjadi di dalam proses peranggadai dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, bukan menabur menacuk tapi mampadalam. Dari sameh jadi 2 meh, 2 meh menjadi 3 meh, RM1 menjadi RM2, rupiah menjadi RM1. Itulah yang terjadi, dan kemudian bertahun-tahun kemudian baru ada usaha untuk menebus kembali. Jadi 2 aspek tadi, apakahnya membawa kemaslahatan secara sosial? Tampaknya tidak. Dalam jangka pendek, yo. Apakahnya membawa kemaslahatan secara ekonomi? Tampaknya juga tidak. Dalam jangka pendek, yo. Nah, kemudian dari sisi syariat, ternyata di situ ada unsur ribawi dengan apa? Dengan kita mempergunakan kekayaan kita, meminjamkan orang yang kesusahan, karena tidak ada orang yang tidak susah menggadai. Nah, kemudian kita ingin mendapatkan keuntungan berketerusan, sedangkan hutang kita itu tidak pernah mau berkurang. Tetap begitu, sehingga kalau dikalkulasi, mungkin sudah 5-6 kali sawah itu bisa didapat oleh orang yang punya piutang tadi. Nah, apakah ini transaksi yang benar? Nah, para ulama di Majelis Ulama Sumatera Barat di dalam muzakarah akhirnya menetapkan bahawa sistem pegang gadai yang seperti itu tidak bisa masuk dalam kategori bai'ul wafa. Jual beli dengan janji kalau bapiti balik. Tidak bisa. Pertama, kenapa? Karena akad awalnya bukan maksudnya begitu. Tak begitu dibuat, tapi hutang. Jadi kalau awak buat model itu, awak mengada-ada, tidak sesuai dengan fakta. Kemudian yang kedua, bai'ul wafa dalam kajian Majelis Ulama Sumatera Barat jelas bukan yang dibolehkan. Jadi ulama Sumatera Barat, jumhur ulama, mayoritas ulama kecuali satu pendapat dalam mazhab Hanafiyah, yang memang itu yang dipakai oleh mazhab Hanafi, itu yang mengatakan bai'ul wafa halal. Sedangkan mayoritas ulama mengatakan bai'ul wafa haram. Nah, jadi karena itu kedudukan dari pegang gadai di Sumatera Barat dalam kesimpulan mudzakarah ulama Sumatera Barat adalah transaksi unsur ribawi. Nah, karena itu dihimbau dan diajak masyarakat Sumatera Barat untuk meninggalkan sistem itu. Cuma bukan serupa awak memakai baju bisa ditukar bisu. Nah, tentu ulama faham itu. Aku ada nalah baratus tahun ke? Ada 60 tahun. Dan ada mana nak lapis orang dan orang lain tak muah. Berbagai macam. Ada orang yang ingin lapis pegang gadai, tapi orang nak muah dan muahnya dia membayar. Nah, makanya Majelis Ulama membuat beberapa opsi untuk solusinya. Yang pertama solusinya, solusi dan banyak tak ketuju ada orang. Tapi awak sabit je. Ada yang memilih, tapi tak banyak. Setelah sekian puluh tahun sawah di tangan coletong pak bu labaran balik ke awak. Ayolah 3 dapat sawah tu ya. Nah, kalau itu opsinya balik sekali ke orang yang punya Allah tu. Nah, tak usah diminta lagi, akan balik tu. Oh, tak bisa, hampir rupiah dulu hilang saja. Tapi sebagai opsi pertama, mudah-mudahan bagi yang melakukan itu pahala lebih gadang. Nah, opsi kedua, minta restrukturisasi atau pembaharuan akad. Dibuat dana lain, dibalikkan sawahnya balik ke orang dan punya. Silakan buat sawah tadi dalam waktu sekian lama diagih masa tangguh, kembalikan nama hamba nan bapa pinjam dulu. Sawah balik. Nah, itu opsi kedua. Itu banyak je nama tu. Nah, tapi ada sebagian dalam menjalankan. Opsi ketiga, sawah tetap dibalikkan. Tapi dengan catatan, padi nan masak tetap diambil oleh orang nan punya piti, dengan catatan itu dihitung sebagai ansuran atas hutang nan selama itu ada di tangannya.
Iko opsi ketiga. Opsi keempat, iko mungkin dan agak rumit, tetapi bisa jadikan solusi. Dijual tapi tidak sadonya. Dijadikan akad jual beli separuh. Separuh dari sawah. Jadi kalau sawah tu gadang, separuh jo hutang tadi, wak jual sebanyak itu separuh sawah. Dengan catatan sawah itu tidak usah dibagi dengan pematang. Sehingga terjadilah di situ kepemilikan amma atas sawah. Nah, kalau di dalam kajian fikih namanya syarikah mukhtalitah namanya. Nah, kalau terjadi syarikah kepemilikan bersama, maka pihak yang satu tidak bisa menjual begitu saja. Nah, bisa menjual saja ke orang lain. Kalau akan dijualnya, maka diminta dahulu, yang pertama ditawarkan kepada pihak syarik atau mitranya tadi itu. Sehingga ketika itu ada kesempatan bagi pihak yang lain untuk menabuh balik membali dan separuh tadi itu. Nah, aku namanya hak suf'ah namanya. Hak suf'ah. Suf'ah dalam syarikah, dalam harata dan bersama, tidak bisa dibagi itu wajib hukumnya, bukan sunat. Berbeza dengan suf'ah dalam bertetangga. Kalau bertetangga, awak akan menjual rumah, disunatkan menawarkan kepada tetangga sebelah menyebelah. Sunnah hukumnya. Bakut dianjur dalam Islam supaya kalau mampu tetangga dia ingin membeli dulu daripada orang lain yang masuk, nah orang kota lecot tidak terjual ke orang malia yang merasa dulu itu kira-kira. Nah, jadi dengan begitu suf'ah itu sunnat. Tapi kalau untuk harata bersyarikat seperti itu tidak berbatas, maka yang terjadi di situ suf'ah wajibah. Itu opsi keempat. Nah, itulah beberapa opsi yang ditawarkan oleh Majlis Ulama, dan alhamdulillah sebenarnya lah mulai masyarakat Minangkabau sedikit demi sedikit berangsur untuk melepaskan diri dari sistem pegang gadai ko. Nah, tapi ada hal yang mengkhawatirkan seperti yang Pak Nofizar tadi sampaikan, ada juga. Kalau tidak seperti itu, apa bahayanya nanti? Sehingga tanah kok bisa dijual saja. Nah, pegang gadai oleh sebagian dianggap sebagai solusi supaya jangan lapeh tanah kok ke orang luar. Awak-awak juga. Artinya, balik beko kawak. Nah, hal seperti ini sebenarnya tidak dengan pegang gadai antisipasinya. Namun malah mendorong setiap negari agar segera membuat peraturan-peraturan negari dan tidak boleh menjual tanah keluar orang negari itu. Nah, apalagi kalau tanah itu dijual untuk hal-hal yang memudaratkan kepada syarat mengatur adat memakai awak. Tagak rumah ibadah lain dan berbagai macam, itu beresiko kepada anak kemenakan wak di kemudian hari. Jadi karena itu, pegang gadai adalah suatu transaksi dalam keputusan muzakarah. Dalamnya ada unsur ribawi. Nah, karena itu MUI menghimbau agar umat di Minangkabau untuk meninggalkan pegang gadai yang seperti itu. Kalau memang ada hutang piutang, maka tetapkanlah sebagai hutang-hutang. Gadaian boleh dilakukan, tetapi hasil barang gadai tidak terhalang untuk didapat oleh orang yang punya hutang. Nah, itu dikatakan ar-rahnu la yaghlaq. Rahan atau gadaian tidak menutup pintu bagi si pemilik yang digadaikan untuk mendapatkan hasilnya. Nah, itu perintah Nabi. Jadi kini terhalang orang yang punya sawah mendapatkan hasil. Maka itu nyoba hutang. Nah, di dalam konsep Islam, orang yang punya sawah dan menggadai tidak terhalang mendapatkan hasil. Cuma ada masalahnya. Pegang gadai awak, kok acok ndak bawa katung? Nah, itu nan latih awak menceliknya setiap akad pegang gadai itu, entah bila ke ditabur ndak ada awak katungnya tu. Nah, jadi kalau ditanya kok bila kok, ada lo kadang lagi sepenyanyi li macam dan berbagai macam kan. Nah, rukbah dan berbagai macam ada memang transaksi awak yang perlu untuk dibenahi, dan ini adalah salah satu. Dan bukan hanya pegang gadai saja, sistem-sistem jual beli kita
ada yang harus kita perbaiki juga yang berlaku di pasar. Nah, tapi tentu kita memahami ini adalah sistem muamalat, masyarakat sedang terlibat dengan itu dan butuh waktu untuk memperbaikinya. Nah, karena itu ulama akan sabar mengingatkan dan tidak mungkin akan berubah hanya dalam satu tahun sebagainya, karena terikat dengan banyak pemain di situ. Nah, perlu ada kesadaran, perlu ada dorongan betul-betul yang qard itu qard lah. Jadi qard itu atau hutang piutang itu sebenarnya tidak mengharapkan imbalan lebih. Yang diharapkan hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hutang piutang yang mengawali pegang gadai itu. Dasar ayatnya jelas, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan memberikan yudha'ifahu, akan melipat gandakan imbalan pahala untuk orang. Jadi dasarnya bagus sebenarnya, yaitu qard, pinjaman tanpa ada imbalan apa-apa. Yang diharap adalah imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian menurut gadai, pada tahap sampai gadai tidak ada masalah pula. Nah, tahap ketiganya yang bermasalah, memanfaatkan gadaian untuk menambah penghasilan awak. Itulah yang jadi persoalan. Wallahu alam, saya rasa sebagai pengantar dan tentu tidak terbatas, ini hanya bahagian dari apa. Kalau ada hal-hal lain yang perlu untuk ditanyakan, sejauh yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan pada moderator, banyak maaf. Waffaqanallahu wa iyyakum limma yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Matanya Cik Buya. Ini ada sawah, satu petak sawah yang tak gadai. Kemudianlah ditabui.